Saudara, kita ke informasi lain. Dari kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah, selain menetapkan 16 orang sebagai tersangka, Kejaksaan Agung masih memburu dalang di balik aksi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Aset para tersangka juga dikejar. Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan kasus korupsi Tata Niaga Timah wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah periode 2015 hingga 2022. Usai menetapkan 16 orang sebagai tersangka, termasuk 2 diantaranya, yakni Helena Lim dan Harvey Muiz. Satu persatu, harta para tersangka yang berkaitan dengan kasus korupsi disita penyidik. Yang terbaru, 2 kendaraan mewah milik Harvey Muiz, yakni Rolls Royce dan juga Mini Cooper, yang ditaksir mencapai 19 miliar rupiah, disita dari kediaman Harvey di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Selain melacak keberadaan aset para tersangka yang berkaitan dengan kasus, penyidik juga menelusuri siapa dalang di balik kasus ini. 172 saksi telah diperiksa, termasuk pengusaha Robert Bono Susatya. Usai diperiksa, Robert mengaku akan kooperatif. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban mentaati peraturan yang ada. Saya sudah diperiksa. Berapa jam Pak kurang tadi mulainya jamnya Pak? Dari jam 9. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi bilang pemeriksaan Robert Bono Susatya dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan antara tersangka Harvey Muiz dengan Robert dalam kasus dugaan korupsi timah. Ini kami memanggil dan memeriksa saudara RTS sebagai saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di wilayah PT Timah. Dugaan TPPU juga disasar oleh Kejaksaan Agung. Dari 16 tersangka, beberapa orang sudah dikenakan pasal TPPU. Kapus Penkum Kejagung bilang tak menutup kemungkinan ada pesohor yang akan diperiksa dalam kasus tersebut. Apakah nanti dalam kemungkinan bertambahnya tersangka ini akankah juga melibatkan pesohor, Pak Ketut? Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti, akan mengarah ke sana semua ya. Untuk sementara kita harus mendudukkan perkara ini secara konstruksi yuridis ya. Orang-orang yang memang berada di dalam lingkaran itu. Tapi ke depan mungkin kita kalau menjerat orang-orang yang lain seperti tindak pidana TPPU, pasal 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langsung terhadap kerusakan lingkungan, ini bisa terjerat. Kejaksaan Agung menyebut kerugian dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Kerugian ini disebut termasuk dampak kerusakan lingkungan dari keberadaan tambang timah ilegal yang pengelolaannya melibatkan para tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.